dulu ya. Oke. Nah, pada pertemuan hari ini Ibu akan membahas sebetulnya tidak langsung kepada materi, tapi yang akan dibahas adalah berkaitan dengan orientasi perkuliahan di mata kuliah ilmu sosial dasar. Mengapa sih kita perlu membahas ini? Lagi-lagi bahwa kita mesti tahu apa saja yang akan kita laksanakan ke depannya gitu. Kita harus sama-sama tahu, kalian harus juga mengetahui apa yang Ibu rencanakan di selama 1 semester ke depan gitu ya. Apa yang sudah Ibu rencanakan di dalam pembelajaran ini supaya kalian juga mempersiapkan diri. Ya, Ibu rasa kalau bagi orang yang bagi kalian yang punya keinginan gitu, keinginan untuk dapat nilai yang terbaik, sebetulnya dari apa yang Ibu gambarkan hari ini harusnya kalian sudah bisa membayangkan, oh iya perjalanan ke depan tuh akan seperti apa sih perkuliahan kita, apa sih yang harus saya ambil celah dan sebagainya untuk bisa mendapatkan nilai terbaik seperti itu. Nah, jadi di sini supaya kita sama tahu gitu nanti ke depan akan berjalan seperti apa dan nanti di ke depannya perkuliahan kita itu berjalan dengan lancar, sekalipun masih kita menggunakan mode atau metode daring ya, online. Jadi sudah berapa semester ini ya, 3 semester ini kita masih menggunakan metode daring karena memang, harapannya sih memang tadinya di semester, ini kita sudah bisa menggunakan apa ya, tatap muka langsung, tapi ternyata memang di lapangan, kasus COVID-nya memang semakin banyak gitu ya. Memang semakin banyak di lingkungan Ibu pun sudah semakin mendekat sekali. Jadi memang harus semakin berhati-hati dan kami juga sebagai sivitas akademik memang tidak mau ngambil resiko ketika kalian harus bertatap muka lalu ada yang terpapar di antara kita dan kita memang punya, apa ya, resiko yang sangat, buruk jika kita harus melakukan tatap muka karena kan perkuliahan seperti ini kan, durasinya lama ketika tatap muka lalu, dengan jumlah yang banyak sehingga akhirnya ya kembali lagi kita harus melaksanakan secara daring. Tapi harapan Ibu karena kalian ini sudah memasuki semester yang kedua ya, harapan Ibu kalian sudah mulai, beradaptasi, menyesuaikan diri seperti apa sih pembelajaran daring, lalu perkuliahan yang kemarin yang masih mengalami permasalahan, sebetulnya masalah saya apa gitu. Yang Ibu khawatirkan sebetulnya masalah kalian itu yang memang berkaitan dengan teknologinya, ada yang misalnya sinyalnya dan sebagainya, tapi ya harusnya kalian semakin ke sini semakin mempelajari gitu ya, mensiasati dan mempelajari seperti apa yang harus dilaksanakan. Nah, yang mengampu mata kuliah ini, Bapak Dr. Haji Aziz Lukman Praja dan Ibu, eee, semua kelas A, B, C, D, E, ya itu pengampunya Ibu dan Bapak, jadi semua, insya Allah sama gitu ya, yang diberikan insya Allah sama. Nah, sekarang kita mulai ke deskripsi mata kuliah ini, apa sih sebetulnya, mata kuliah ini, berkaitan dengan, membahas tentang ilmu sosial dasar itu memang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang membahas masalah-masalah sosial. Jadi ya, kita akan mempelajari masalah-masalah sosial khususnya, yaitu masalah sosial di negara kita Indonesia. Ya, itu pun nanti gitu bisa berupa konsep atau teori ya dan juga bisa berupa apa ya realita yang ada di kita ya yang kita hadapi mungkin masalah-masalah yang kita temukan secara langsung seperti apa. Kemudian bagaimana sih kemudian sosial itu dihubungkan dengan sejarah kita, dengan kehidupan ekonomi, dengan geografi, dengan antropologi, psikologi juga, dan bahkan akan ada kaitannya dengan keagamaan. Nah, nanti semua itu di dalam 1 semester kita akan pelajari. Tapi intinya, apa sih capaian pembelajaran gitu. Nah, ada harapan bahwa kalian itu punya capaian di dalam pembelajaran mempelajari mata kuliah ini gitu ya. Capaian pembelajaran dari ilmu sosial dasar adalah di antaranya ini. Pertama, kalian harus menjadi mampu menjelaskan konsep-konsep dasar ilmu sosial, ya. Kalian mampu menjelaskan ini.
Nah, lalu ketika menjelaskan ini, mampu menjelaskan konsep dasar-dasar ilmu sosial ya, nanti dari pengertiannya, kemudian jenis ada apa saja gitu ya, hubungannya kira-kira berkaitan dengan apa saja, aspek apa saja yang saling yang bisa mendukung, yang bisa menjatuhkan, sebagainya. Nah, kenapa sih perlu seperti itu? Kalian satu memahami dan juga kalian mempelajari ini, akhirnya memang yang diharapkan adalah kalian bisa lebih sadar dan memahami adanya kenyataan-kenyataan sosial dan masalah-masalah sosial di dalam masyarakat. Jadi jangan sampai kalian saat ini kan sudah menduduki peran sebagai mahasiswa, lalu secara usia kalian sudah cukup gitu ya untuk bersosialisasi lebih luas, maka dari itu kemudian kalian harus mulai lebih peka, lebih menyadari dan lebih memahami bahwa di kehidupan sosial ini ada kenyataan-kenyataan, ada permasalahan-permasalahan yang kita tidak bisa tutup mata. Ya, dan di situ nanti pun kita harusnya akhirnya kalian itu diminta mampu gitu ya, diharapkan mampu menganalisa masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Ya, jadi harus sampai bisa menganalisa gitu. Jangan sampai kalian tuh menjadi pencetus masalah gitu ya. Bahkan harusnya kalian itu diharapkan mampu dan tanggap untuk ikut serta menyelesaikan masalah-masalah yang ada gitu. Jadi kalian ketika bisa menghadapi satu permasalahan gitu, kalian bisa menganalisis suatu masalah yang ada di lingkungan, kalian pun turut serta di dalam pemecahan masalah tersebut. Nah, jangan sampai ini mah kalian teh menjadi biang masalah dari fakta-fakta atau realita yang ada di lingkungan kalian gitu. Jadi harapannya itu, sehingga maka dari itu kalian dibekali konsep sosial dasar ya, ISD, ilmu sosial dasar untuk membekali kalian di dalam kehidupan sosial gitu, seperti itu ya. Nah, dari tadi harapan dari capaian pembelajaran yang tadi Ibu sudah cantumkan apa saja yang diharapkan dari kalian melalui pembelajaran ini, maka Ibu, kami tim itu menyusun rencana pembelajaran di dalam 1 semester ke depan. Jadi kalau kita berbicara total pertemuan sebetulnya memang ketika dikaitkan dengan perkuliahan harus ada 14 pertemuan ya. Nah, hanya saja mengingat dengan kalender akademik, kemudian nanti kita akan berbenturan dengan libur lebaran dan sebagainya, maka ada pemadatan kuliah. Jadi kuliah itu hanya akan ada 12 minggu gitu ya, 12 minggu perkuliahan, nanti pasti ditambah dengan UTS 2 minggu ya, kemudian biasanya UAS juga 2 minggu. Nah, di balik itu, bagaimana caranya, bagaimana mensiasati 14 pertemuan ya tentunya dengan kita memadatkan 2 pertemuan di dalam perkuliahan tersebut. Kapan Ibu akan melakukan pemadatan? Nah, pemadatan perkuliahan tersebut akan Ibu padatkan di pertemuan 6 ya, pertemuan 6 berarti dengan pertemuan 7, satu pertemuan sebelum UTS dan satu pertemuan lagi dipadatkan sebelum UAS. Jadi di pertemuan 13 dan 14 itu akan ada pemadatan. Jadi pemadatannya akan seperti apa? Sebetulnya materinya mau sama ya, materi yang dipelajari sama seperti yang tertera di sini, bahwa di pertemuan 6, maaf ya Ibu loncat dulu ke pertemuan 6, bahwa ya di pertemuan 6 ini ada warga negara dan negara. Sebetulnya materinya sama gitu ya. Materi yang diajarkannya sama, yaitu warga negara dan negara, hanya nanti ada penguatan yang berbeda gitu. Nanti ada penguatan yang berbeda mungkin karena nanti mungkin nanti Ibu akan membuat satu yang versi kalian, yang isi kontennya yang satu versi Ibu. Mungkin yang Ibu akan ditambahkan dan kuis dan sebagainya, seperti itulah kemungkinan. Tapi yang jelas gitu, yang jelas adalah nanti kalian itu akan harus mengisi daftar hadir dalam dipadatkan di 2 pertemuan yang jelas. Nah, itu ada track bahwa kalian itu mencantumkan kehadiran sebanyak 2 kali. Nah, itu. Nah, lalu pertemuan pertamanya apa? Yaitu pertemuan hari ini ya.
Kita lihat bahwa pertemuan hari ini ada orientasi perkuliahan, ya, di mana kenapa Ibu memang mengkhususkan supaya kalau kita udah tahu tujuan kita kan memang memudahkan kita akan persiapan yang harus kita lakukan tuh apa saja, itu sebetulnya. Nah, semoga saja dengan orientasi perkuliahan hari ini, kalian setidaknya bisa memahami, memberikan gambaran kepada kalian, kalian tidak melangkah dengan jadi sudah tidak gelap lagi, sudah mulai ada penerangan gitu ya ketika kalian nanti berjalan. Nah, di pertemuan 2 ada pengantar ISD ya. Nah, pertemuan kedua itu pengantar ISD akan disampaikan oleh Ibu, maksudnya nanti Ibu akan yang mengisi konten dan sebagainya. Nah, ini tolong diperhatikan bahwa nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya ini harus kalian sampaikan secara mandiri, yang artinya memang dari pertemuan 3 sampai pertemuan akhir nanti, Ibu akan melibatkan kalian di dalam mempresentasikan materi-materi ini. Ya, seperti di pertemuan 3 ini ada penduduk, masyarakat, dan kebudayaan. Lalu di pertemuan 4 ada individu, keluarga, dan masyarakat. Pertemuan 5 ada pemuda dan sosialisasi. Lalu di pertemuan 6 ada warga negara dan negara. Ini tetap satu kelompok ya di pertemuan 6 pun. Hanya nanti yang pertemuan 7-nya Ibu yang mengisi kontennya. Nah, juga nanti selanjutnya di pertemuan 8 sampai pertemuan 14 pun ini masih disampaikan oleh kalian melalui kelompok-kelompok yang nanti kalian harus buat dan tentukan mana materi yang harus kalian pahami dan pelajari. Ya, jadi ini pertemuan 8 berkaitan dengan pelapisan sosial dan kesamaan derajat. Ya, lalu masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Juga ada pertentangan sosial dan integrasi masyarakat. Yang ke-11 ilmu ekonomi dan pembangunan ekonomi. Lalu ilmu pengetahuan teknologi dan kemiskinan. Dan ke-14 itu pertemuan 13-14 itu agama dan masyarakat. Jadi memang ini yang kita akan bahas itu materinya memang ya sangat apa ya, Ibu rasa ini akan sangat aplikatif. Nanti kalian dari konsep yang kalian dapatkan di dalam materi-materi yang kita tentukan ini harusnya kalian bisa mengambil banyak hal gitu untuk kalian bisa aplikasikan di kehidupan sosial kalian gitu. Tentunya ya tadi dengan berbagai background yang harus kita, baik itu dari sejarahnya, dari kehidupan sosialnya, dari kehidupan ekonomi, pengetahuan teknologi pun tidak lepas dari kehidupan sosial, bahkan agama pun begitu ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu yang menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran. Di sini ada pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran yang akan digunakan sebetulnya ya memang relatif ya hampir sama mungkin dengan mata kuliah yang lain karena memang menggunakan medianya itu e-learning model ya. Nanti Ibu akan jelaskan harus apa saja di learning model tersebut ya. Nah, tapi pendekatan yang digunakannya ini gabungan antara discovery. Kenapa discovery? Karena discovery itu kan menggali gitu ya, menggali pengetahuan secara mandiri. Karena nanti kalian itu selain Ibu meminta kalian Ibu menjelaskan, tapi kalian pun diminta untuk menggali satu informasi tertentu. Lalu ekspositori karena beberapa pertemuan mungkin Ibu langsung yang akan menjelaskan, ya seperti itu, termasuk kalian pun nanti kan ada proses menjelaskannya. Lalu ada masuk konstruktivis di mana kalian itu harus membangun sendiri pengetahuan kalian ya, bagaimana sekalipun kan ini misalnya ada materi yang diberikan dan sebagainya, tetap saja kalian sendiri yang harus mengkonstruk pengetahuan kalian gitu. Dan juga ada cooperative learning. Kenapa ada kooperatif? Karena memang ada tadi nanti Ibu akan meminta kalian membuat satu kelompok untuk membuat makalah dan mempresentasikan makalah tersebut, sehingga ya ada pendekatan atau metode yang digunakan, model yang digunakan cooperative learning. Nah, masuk metodenya apa? Nanti itu tadi kan pendekatan, lalu metodenya apa? Kita pakai metodenya itu ya diskusi kurang lebih. Lalu ada presentasi, ada pemberian tugas, kemudian ada refleksi dan ada kuis.
Ya, tidak semua metode ini diskusi, presentasi, pemberian tugas, dan refleksi itu diterapkan di setiap pertemuan, tidak. Tapi mungkin ada yang diterapkan beberapa, ada yang lain juga tidak. Misalkan pada pertemuan kali ini Ibu menjelaskan kepada kalian, lalu juga pada pertemuan ini Ibu memberikan tugas, memberikan tugasnya untuk pertemuan hari ini adalah nanti kalian diminta untuk membuat kelompok, ya, karena tadi pada materinya itu ada yang harus kalian paparkan ada 10 materi, berarti ada 10 kelompok yang harus dibuat, ya. Nanti selain itu, selain membuat kelompok harus dibuatlah ditentukanlah materi apa yang akan ditentukan pada setiap kelompok tersebut. Lalu kalian harus membuat makalahnya, ya. Nanti pun ya di pertemuan-pertemuan berikutnya pasti akan ada presentasi, di mana presentasi tersebut harus ya tadi akan mungkin Ibu sarankan untuk dibuat video saja, ya, mengingat bahwa misalnya tidak semua kita punya jaringan yang stabil dan sebagainya, jadi presentasinya lebih baik dibuat dalam bentuk video. Jadi nanti ketika sinkronus berarti videonya ditampilkan di media Zoom seperti ini. Tetapi jika asinkronus maka medianya tidak langsung kita sampaikan. Mungkin akan Ibu sematkan saja cukup di dalam e-learning-nya. Lalu seperti selain itu ya ada juga refleksi dan kuis. Nah, kuis juga tidak selalu Ibu sampaikan, tapi mungkin akan Ibu berikan di beberapa pertemuan juga pada kolom refleksi. Nah, refleksi ini mungkin akan hampir sebagian perkuliahan kita pakai refleksi. Jadi apa sih nanti refleksi yang dimaksudkan di sini? Refleksi yang Ibu maksud di sini sebetulnya kalian cukup memberikan simpulan dari pembelajaran yang disampaikan pada hari tersebut. Jadi kalau misalnya di hari ini Ibu mencantumkan refleksi, lalu materi hari ini adalah berkaitan pengantar sosial gitu, ilmu sosial. Nah, apa-apa yang sudah kalian pahami, yang kalian pelajari boleh disimpulkan, dicantumkan di dalam kolom atau forum refleksi seperti itu, ya. Lalu penugasannya ya tadi ya kurang lebih ada makalah, ada presentasi, dan lalu ada tugas berikutnya lainnya yaitu tugas mandiri berupa pembuatan artikel. Nah, artikel ini nanti akan Ibu berikan draftnya seperti apa, ya, draft artikelnya seperti apa yang harus kalian ikuti, lalu nanti kalian harus apa ya, Ibu akan menentukan temanya seperti apa saja. Sejauh ini apakah ada pertanyaan dulu? Apakah ada pertanyaan dulu sejauh ini? Tidak ada. Malah anak Ibu yang jawab nggak ada katanya. Ya. Ini jadwal sinkronus, sebetulnya Ibu belum bisa memastikan jadwal sinkronus ya. Jadi karena aturannya sebetulnya memang diperbolehkan ada sinkronus ataupun tidak, ya. Sinkronus baik itu sinkronus maupun asinkron itu diperbolehkan, hanya memang anjurannya itu melakukan sinkronus setiap pertemuan. Ya, jadi mari kita upayakan saja, sebetulnya Ibu ingin mengupayakan bahwa ya kita coba lakukan sinkronus dalam setiap pertemuan, tetapi mari kita pun tidak kaku ketika memang berhalangan dan sebagainya, ada tanggal yang merah atau bagaimana, nah mungkin itu akan dilakukan secara asinkron ya, tapi itu akan ditentukan memang kemudian hari, tidak melihat yang ini. Nah, sistem penilaiannya, untuk sistem penilaian nanti sama sebetulnya untuk sistem penilaiannya. Jadi ada 10% kehadiran, ada 15% untuk tugas, ada 25% UTS dan 50% UAS. Ya, di sini Ibu
masih mencantumkan seperti ini, tapi ya mudah-mudahan bisa tetap seperti itu. Tapi kalau dilihat dari 50% UAS berarti harusnya bobot UAS tuh lebih berat ya, harus lebih berat, lebih besar gitu ya. Nah, tapi juga Ibu selalu ingin mengingatkan bahwa di sini sekalipun kehadiran itu hanya 10%, tetapi kehadiran itu tidak bisa kalian anggap sepele ya. Karena di pertemuan mata kuliah psikologi pun seperti itu gitu. Ada yang bahkan lebih dari 10 pertemuan dia tidak mengakses UBL saat itu. Jadi Ibu bingung kan mau ngasih nilainya seperti apa. Nah, sekalipun ini memang bisa mengalami perbaikan, Ibu pun kemarin kan memberikan kelonggaran untuk perbaikan kehadiran. Hanya saja itu sebetulnya berlaku ketika kehadiran kalian itu lebih dari 60%. Kalau kurang dari 60% nggak ada perbaikan. Ya, seperti gini aja, Ibu misalnya di sana, total kita ada 14 pertemuan, tapi 10 pertemuan kalian nggak ikut. Nah, kalau Ibu memperbaiki 10 pertemuan tersebut, rasanya Ibu tidak adil kepada anak-anak yang lain, kepada mahasiswa lain yang sudah secara disiplin dan aktif di dalam, mengerjakan, di dalam mengakses e-learning-nya. Ya, jadi keenakan banget gitu ya, tinggal perbaiki. Nah, itu harus ada kesadaran dari kalian, tapi Ibu harap mudah-mudahan saja, semoga saja yang kemarin seperti itu tuh karena kalian nggak tahu aja harus ngaksesnya gimana, lalu apa akibatnya ketika tidak mengakses. Nah, sebetulnya apa akibatnya ketika kalian tidak bisa mengakses, ya Ibu sulit memperbaikinya. Ya, terutama nanti sebetulnya kalau di sini, Ibu ingatkan lagi ini, karena Ibu masih pakai reguler Zoom-nya, ketika nanti mati tolong masuk di link yang sama ya. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, jadi, ketika tadi ya, kehadiran kalau dulu di UBL itu kan memang, sedikit ringkih-ringkihnya karena kita tidak bisa tahu, saya tuh udah komplit belum gitu ya. Adapun komplit kadang-kadang kan, "Bu, saya udah sekian jam," gitu ya, tapi kok belum komplit dan sebagainya. Tapi kalau di Moodle ini kalian, memang mendapatkan satu kepuasan tersendiri, yaitu dengan kalian mengklik sendiri kehadiran kalian. Ya, karena kalian mengklik sendiri kehadiran, harusnya kalian yakin dong, oke saya udah, hadir. Lalu kehadiran saya seperti apa gitu ya, apakah udah hadir atau tidak hadir, kan ada terlihat ya. Nanti pun mulai masuk, nanti pun, langsung apa ya, terakumulasi itu berapa persennya sampai ke pertemuan berikutnya gitu ya. Nanti akan terlihat langsung, persentase kehadiran kalian itu ada berapa. Jadi pastikan kehadiran kalian harus di atas 80% untuk kalian bisa mengikuti sampai UAS ya. Nah, itu soal kehadiran, Ibu rasa ya nanti kalian itu satu lebih mudah dan, untuk absen memang Ibu, apa ya, Ibu memberikan waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jadi Ibu pun harus mengingatkan kalian bahwa yang di sini apakah sudah mengisi absen? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Ya, jadi harus dipastikan bahwa absen hanya, pada jam sesuai mata kuliah kita, sesuai jam perkuliahan kita. Tetapi kalau materi mah bisa diakses kapan saja, ya. Tapi Ibu harapkan biasanya kalau materi kapan saja, hanya saja ketika ada tugas tertentu biasanya Ibu berikan batas waktu. Jadi tolong ketika ada tugas sesuai apa ya, kumpulkan pada waktu yang tepat gitu, karena nanti di sistem, tapi nanti Ibu coba atur di sistem kalian, makanya, ketika masukkan saja ketika nanti, waktunya pun sudah habis, maka harusnya secara otomatis itu akan tersubmit gitu ya, tersubmit, jadi sudah masuk gitu ya, tugas kalian. Nah, itu tadi soal kehadiran, lalu kita lanjut lagi. Nah, ini nilai akhir sama seperti yang lainnya bahwa ketika mau dapat A kalian harus di atas 3,5. Ya. Kalau mau dapat nilai A ya harus 3,5. Kalau kurang dari 3,5 ya berarti B ketika batas minimalnya 2,75. Ya. C ketika di bawah 2,75, 2 sampai 2,74.
gitu untuk dapat nilai C. Nah, Ibu harapkan sih kalian tidak ada yang dapat nilai C ke bawah ya. Ibu berharapnya sih kalian dapat nilai B, A gitu ya apalagi. Tapi itu semua ya tidak bisa hanya sekedar angan dan harapan. Harus ada upaya, harus ada usaha yang kita sama-sama kerjakan, khususnya kalian ya. Kalau ibu mengusahakan seperti kemarin juga ibu pengennya mah semuanya itu dihadirkan gitu ya, lalu tidak ada yang bermasalah kehadirannya, tapi kan ibu juga harus memberikan reward dan punishment. Reward bagi mereka yang sudah mengakses dengan baik sesuai dengan waktu, tapi ibu pun harus memberikan punishment atau ya ganjaran bagi orang yang tidak mengikuti aturan atau tidak disiplin terhadap perkuliahan kita. Ya, lalu berkaitan tadi dengan kehadiran, tapi tidak memungkinkan bahwa sistem itu kadang mengalami permasalahan ya. Tiba-tiba Bu saya belum submit absen, tiba-tiba kok udah nggak hadir aja gitu. Nah, boleh langsung japri Ibu ya, bisa japri Ibu tapi dalam 1 hari yang sama supaya Ibu langsung bisa perbaiki. Tapi syaratnya pun itu ada syaratnya Ibu bisa perbaiki ketika memang betul kalian tuh ternyata oh terlihat nih ada aktivitas di e-learningnya, oh ternyata ya refleksinya diisi atau diskusinya sudah kalian isi. Nah itu baru bisa Ibu perbaiki. Tapi kalau misalnya ngaku-ngakunya iya Bu saya tuh udah ini dah datang tapi ternyata mah tidak, nah itu tidak bisa Ibu terima dan tidak bisa diperbaiki. Nah, aturan perkuliahan tadi kan mengakses seluruh konten pada e-learning FQ. Moodle ya, jadi harus menggunakan Moodle seluruhnya. Nah, kemungkinan besar Ibu tidak akan memberikan kayak kemarin tuh file yang bisa di-download. Sistemnya mungkin tidak akan file yang bisa di-download. Kalau kemarin kan UBL tuh hampir semua bisa di-download ya. Kalau di sini Ibu mungkin tidak seluruh materi Ibu sajikan untuk bisa di-download. Termasuk yang pertemuan ini pun kalau tidak salah RPS bisa kalian download supaya kalian tahu nanti apa saja yang ke depan sampai 1 semester ke depan itu seperti apa saja. Lalu kalian juga untuk nanti bahan presentasi itu udah tahu nih materi agama dan masyarakat tuh poin-poinnya apa saja. Nah, di situ ada minimal poin yang harus kalian sampaikan. Jadi itu tercantum di dalam RPS. Nah, itu kenapa juga Ibu tidak gunakan sistem download karena ya seperti yang di UBL itu ternyata kalian itu ada yang misalnya bilang Bu saya tuh udah baca materi tapi di saat itu di sistem UBL-nya memang sama sekali tidak terekam dan dia pun menyatakan bahwa karena Bu saya ini di-share di grup gitu. Nah, dia baca mungkin dia downloadnya dari yang di-share di grup. Jadi sekalipun seperti itu karena tidak terekam di dalam sistem ya kalian tidak punya bukti untuk diberikan kepada Ibu. Ya kalau ada di sistem langsung kalian baca ya berarti Ibu bisa perbaiki. Tapi kalau misalnya di grup di-share kalian downloadnya yang di grup ya udah nggak bisa. Ya. Jadi silahkan langsung ngebuka e-learningnya. Tidak bisa misalnya tolong dong materi itu apa sih yang nggak bisa. Itu harus terekam langsung dan itu akan menjadi bukti bagi kalian di dalam mengikuti perkuliahan ini. Nah tadi mengisi daftar hadis sesuai waktu yang telah ditentukan itu ya. Lalu mengerjakan seluruh tugas perkuliahan karena nanti tugas perkuliahan pasti ada due date-nya, ada batas waktunya. Nah, itu harus disesuaikan dengan batas waktu. Kecuali kalau materi tadi ya, kalau materi selagi tidak disembunyikan oleh Ibu masih bisa dibuka terus. Nah, kemungkinan akan Ibu sembunyikan itu pada masa-masa ujian. Jadi di masa-masa ujian mungkin Ibu akan sembunyikan seluruh materi yang sudah pernah kita sampaikan. Dan ada yang keempat, berpakaian dan berpenampilan rapi sesuai aturan universitas ketika kita melakukan sinkronus ya. Jadi tolong gitu, karena Ibu berharap sekali jangan sampai kita saja yang sudah diatur sedemikian rupa ketika tatap muka itu ya
Kenapa diharuskan sih guru itu berpakaian rapi, sopan? Karena itu akan membentuk jati diri kalian sebagai seorang guru. Nanti harusnya semakin semesternya semakin atas, semakin kelihatan ini pibakaleureun guruna teh gitu ya. Bakal calon gurunya tuh terlihat gitu. Nah, begitupun tapi kan karena kita, proses, yang harus kita lewati itu berupa daring seperti ini, tapi Ibu tetap berharap kalian pun jangan sampai kehilangan, hal-hal yang orang lain miliki, kalian tidak. Makanya tetap Ibu memberikan aturan, ya kalian harus berpenampilan tetap rapi, sesuai aturan universitas, ya kalau di sini sebetulnya rapi, sopan itulah ya. Nah, ini masuk referensi. Referensinya sebetulnya banyak sekali yang bisa dijadikan referensi, tapi ini ada beberapa buku yang biasa Ibu gunakan. Silahkan nanti bisa dijadikan referensi yang akan kalian gunakan di dalam misalnya pembuatan makalah dan sebagainya. Tapi tidak memungkiri kalian bisa mengambil lebih banyak lagi dari sumber pustaka populer, dari Google ya. Silahkan di Google pun banyak sekali pilihannya. Kalian akan lebih baik ketika kalian memilih uh, apa yang berupa artikel-artikel karena bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ini waktunya kurang dari 1 menit. Nanti kalau mati kita masuk lagi, oke? Nanti tanya jawab di sesi kedua ya.